Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah video kelanjutannya part 13, yaitu sifat yang mustahil pada Rasul dan sifat yang mustahil pada Allah. Kitab Aqidatul Islamiyah halaman 9 posisi pertengahan. Kitab yang tertera di video itu cetakan dari Maktabah Ahmad Nabhan. Sahabat semuanya yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, lanjutan kitab Aqidah Islamiyah untuk sekolah dasar. Bismillahirrahmanirrahim. Soal mal mustahilu fi haqqir rusul, apa saja itu yang mustahil pada hak setiap utusan Allah Subhanahu wa taala. Mustahil maksudnya hal yang tidak boleh ada pada nabi, pada rasul. Apa aja? Jawab. Al mustahilu fi haqqihim al kadhibu wal khiyanat wal kitman wal baladah. Bermula yang mustahil pada hak mereka rasul itu al kadhib, bohong, wal khiyanah, mengkhianati, wal kitman, menyembunyikan, wal baladah, dan bodoh. Lawan dari 4 sifat yang wajib: siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Jadi mustahil rasul itu berbohong, mustahil rasul itu mengkhianati, tidak menyampaikan apa yang diperintahkan untuk disampaikan. Mustahil pada rasul itu menyembunyikan sesuatu dari kebenaran. Wal baladah, mustahil rasul itu bodoh. Karena rasul diutus oleh Allah untuk berdakwah, untuk menjadi teladan bagi seluruh umat manusia. Sin. Soal mal jaizu fi haqqir rusul, apa saja itu yang boleh ada pada diri, pada hak segala utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Sifat jaiz ini sifat yang boleh ada. Yang boleh ada, boleh juga tidak. Boleh ada, boleh tidak, arti jaiz. 1. Mau jawab. Al jaizu fi haqqihim kullu ma la yuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah. Bermula yang harus pada hak mereka rasul itu kulluma, setiap apapun, la yuaddi, yang tidak membawaki ia, ila naqsin, kepada kekurangan, fi maratibihimul aliyah, pada derajat-derajat mereka yang tinggi. Jadi setiap rasul itu boleh memiliki setiap hal-hal yang tidak menyebabkan mereka cacat, yang tidak menyebabkan cacat mereka dalam kedudukan mereka yang tinggi. Artinya rasul ini pasti manusia terhormat, manusia pilihan Allah. Jadi boleh saja para rasul ini memiliki setiap sifat-sifat yang sifat itu tidak menyebabkan atau tidak membawaki kepada kekurangan derajat mereka. Contoh kal akli, seperti makan. Manusia yang lain makan, rasul juga makan. Wasyurbi, seperti minum. Wal ju'i, dan seperti haus. Wal atashi, seperti lapar. Ju'i lapar, atashi haus. Wal maradi, seperti sakit. Jadi rasul boleh juga sakit. Wal bai'i, menjual. Wasyira'i, membeli. Wal mauti, kematian. Wal hayati, kehidupan. Wal rahati, beristirahat. Wat ta'abi, lelah. Nah, ini sifat-sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh para rasul. Rasul itu seperti manusia pada umumnya dalam sifat ini. Manusia yang lain makan, rasul juga makan, minum, merasa lapar, haus, sakit, bisa jual beli, akan meninggal juga. Enggak ada rasul yang abadi. Wal hayati, dan hidup. Warahah, dan merasa damai, merasa tenang. Bagaimana dengan Nabi Isa yang diangkat oleh Allah ke langit? Nah, jadi beliau juga akan meninggal pada akhirnya. Fala yajuzu ay yattasifu bima yuaddi ila ta'tilil maqsudi min irsalihim. Maka tidak bolehlah bahwa bersifatlah mereka rasul dengan sesuatu, yuaddi, yang membawaki ianya sesuatu, ila ta'tilil maksud, kepada hilangnya maksud, kepada kosong maksud, kepada menganggur maksud, kepada hilang maksud min irsalihim, daripada diutusnya mereka. Jadi nggak boleh rasul itu bersifat dengan sesuatu yang menyebabkan tujuan dikirim mereka jadi gagal. Artinya tujuan diutus rasul untuk berdakwah. Jangan sampai ada pada mereka hal-hal yang bisa menghalangi dakwah, maksudnya. Jadi tidak mungkin dan tidak boleh rasul itu memiliki sifat-sifat yang menyebabkan hilangnya tujuan diutus mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kal ama, seperti buta. Nggak boleh para rasul itu buta. Wal barasi, seperti penyakit supak, penyakit kusta.
Karena kalau para rasul punya penyakit-penyakit seperti ini, otomatis masyarakat umatnya akan meninggalkan beliau itu bukan karena dakwahnya, tapi karena fisiknya. Wal jununi, dan seperti gila. Nggak boleh rasul itu gila, walaupun para masyarakat yang rasul diutus kepada mereka suka menuduh rasulnya dengan gila, tukang sihir dan segala macam. Yang sebenarnya para rasul tidak boleh memiliki sifat itu. Tapi bagaimana dengan kisah Nabi Yakub? Nah, ada juga menceritakan Nabi Yakub itu karena sangat gundah beliau, sedih beliau kehilangan Nabi Yusuf, akhirnya beliau tidak lagi bisa melihat. Yang namun pada akhirnya itu sembuh. Nah, ini perlu kita kaji agak lebih dalam tentang Nabi Ayub. Katanya sakit parah banget sampai tinggal hati beliau saja. Benarkah itu? Apakah itu tidak menunjukkan menyebabkan gagalnya atau ta'til, hilangnya tujuan diutusnya Nabi Ayub misalkan? Benar nggak kalau Nabi Ayub itu memiliki penyakit yang menyebabkan sehingga beliau ditinggalkan oleh semua orang, termasuk oleh istri beliau sendiri? Ya, nanti kita bikin edisi khusus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.